Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman,
serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kristus sudah bangkit, berdirilah teguh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kristus sudah bangkit, kuatkan hatimu. Setia selalu dalam perjuangan kita. Setia selalu dalam perjuangan kita. Sampai berjaya dalam perjuangan kita. Sampai berjaya dalam perjuangan kita. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama hingga yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya menuruti ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah Tuhanku, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah Tuhanmu,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari Matius 15, ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-20. Marilah kita membaca secara responsoria. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujah. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat di hari ini di Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Yang pertama, tema minggu ini adalah Minggu KTT, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Diambil dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Yang kedua, ibadah variatif di AKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu ini tanggal 28 April pukul 5 sore bertempat di Gereja AKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang ketiga, amplop Gotilon dan tahun Okumene. Pada hari ini juga di Minggu tanggal 28 April kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif untuk dukungan kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang telah disediakan. Yang keempat, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama di bulan Mei, pada hari Minggu tanggal 5 Mei akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah Minggu pagi seperti biasa pukul 7 dan ibadah pada bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan dapat duduk bersama, turut dalam pelayanan kur, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di kita. Yang kelima, pemberian ulos bagi warga jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 5 Mei, proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
Coba kita lihat di Warta Jemaat. Berita duka cita telah berpulang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 Bapak Insinyur P. Sihombing berusia 81 tahun dari Wik 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 di Sabungan Lintong Nihuta yang dilayani Gereja KBP Sabungan Resort Lintong Nihuta Distrik 16. Tuhan ya yang kiranya menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Jemaat yang sakit mari kita bawa ke dalam dukungan doa kepada warga jemaat kita yang sakit. Nama-nama terlampir di Warta Jemaat. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga untuk ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Untuk persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta jemaat. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 hingga seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Juru selamat, langit, bumi,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersuka cita di Minggu Kantate, di Minggu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini nyanyian baru yang akan kita nyanyikan setiap saat dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita sekaligus menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita untuk memuji dengan nyanyian yang baru dari Mazmur 22 di ayatnya ayat 26 sampai 32 dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua kita pernah meminta sesuatu dari orang tertentu. Bisa saja kita meminta beberapa orang ke orang yang sama. Hal meminta boleh beraneka cara, sikap, dan tentunya juga dengan mental orang yang meminta. Oleh karenanya kita amati, biasanya kalau anak kecil, anak-anak begitulah kira-kira, kalau meminta acap kali mereka merengek. Yang di samping ibu enggak ya? Iya. Minta dulu mama, katanya mau minta gitu kan? Atau memaksa. Kalau enggak kau kasih, aku macam-macam lah caranya memaksa. Atau dengan cara yang lain lagi. Bahkan ada mungkin sedikit agak angkuh, agak sombong, ngomong, aku kan udah kerja, kasih aku. Nah, kira-kira seperti itu. Mengandalkan jasa, mengandalkan apa yang sudah dia lakukan. Itulah biasanya orang kecil, itulah biasanya orang yang bukan kecil dalam fisik. Kalau anak-anak ya bisa saja kita pahami seperti itu. Tapi dalam arti orang kecil adalah orang yang integritasnya masih rendah. Bahkan sampai kalau kita memahami, imannya pun adalah iman yang rapuh. Sehingga caranya meminta pun seperti anak kecil dalam kehidupan.
Tapi apa bedanya dengan orang besar, orang dewasa? Biasanya orang dewasa pasti punya trik, punya cara. Bahkan yang paling penting, dan ini kepada kita diajarkan dengan firman pada saat ini, meminta dengan memuji-muji Tuhan. Memuji-muji bukan berarti mengangkat-angkat sedemikian rupa, bukan. Tapi dengan segala kerendahan hati, dia akan mengagungkan Tuhan. Dan yang paling penting akan tampak dengan baik bahwa ketika dia meminta, kalaupun belum diberi, bukan marah-marah, bukan merengek, tapi dia tekun, tetap setia memuliakan. Itulah bedanya anak kecil, atau katakanlah kita ganti istilah anak orang kecil dalam arti luas dibanding dengan orang dewasa atau orang yang beriman. Saudara-saudaraku, kita mau memperluas pemahaman tentang sikap orang terhadap Tuhan. Akhir-akhir ini tentu kita juga sudah ikuti Amang dan Inang semuanya. Jika penduduk dunia diperhitungkan lebih dari 7 miliar sekarang ini, hebat ya jumlahnya, 7 miliar. Katanya lebih dari 1,5 miliar, bahkan hampir mencapai 2 miliar sekarang ini, mereka penganut ateis dan agnostik. Agak-agak sulit kadang-kadang untuk membedakan antara ateis dengan agnostik, sebab prinsipnya hampir sama. Artinya tidak mengakui Tuhan yang kita kenal. Ateis biasanya mereka mengatakan ateis tidak bertuhan, tidak mau menganut Tuhan. Bisa saja ini tadinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan tertentu, bahkan pengikut Kristus pun tadinya ada, tapi berubah menjadi tidak mengakui, tidak ada Tuhan katanya. Lalu sikap orang-orang seperti ini pun sikapnya ya karena mereka tidak mengaku ada Tuhan, mereka pasti tidak ada sikap hormat, bahkan mengabaikan tidak ada Tuhan itu katanya. Dengan pengalaman-pengalaman yang biasa kita katakan supranatural, yang tidak harus disertai dengan fakta material atau fisikal. Sebab orang beriman kan seperti itu ya, kita percaya, kita tidak lihat sesuatu benda, kita tidak lihat sesuatu materi, tapi orang percaya itu dalam imannya itu ada. Ateis tidak. Ya, agnostik itu tidak mengetahui ada Tuhan. Nah, kalau ini hampir sama dengan ketika Paulus berkunjung ke Athena, lalu dia lihat ada di situ tempat-tempat penyembahan sedemikian rupa, dan salah satu tempat penyembahan itu dituliskan di situ kepada Allah yang tidak dikenal. Wah, ada Allah yang tidak dikenal, ada Allah yang mereka tidak kenal. Oh, ini pintu masuk. Lalu dia beritahu, seperti yang kamu tulis di situ, Allah yang tidak dikenal, itulah yang kuperkenalkan sekarang. Berarti agnostik yang tidak mengenal Tuhan, dan ini banyak sekarang, sikap mereka hampir sama dengan yang ateis tadi, tapi ini sebenarnya masih punya pintu lebar untuk masuk, sebab kita akan lebih mudah kalau dia memang belum tahu, oh kita perkenalkan. Tapi kalau ateis sedikit agak sulit, sebab tadi mereka sudah percaya, tapi sekarang disangkalnya tidak ada. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menggambarkan ini hanya mau supaya kita bisa bedakan dalam hal meminta, dalam hal mencari di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau mereka ini pasti tidak akan mengaku, tidak akan mengikut sertakan bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan, tetapi sungguh mereka akan berkata, semua adalah karena aku. Bahkan cenderung kalau kita mau
mengidentifikasi sesungguhnya Tuhannya adalah dirinya sendiri. Sebab semuanya kulakukan dengan kemampuanku, dengan potensiku yang ada. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita amati saudara kita atau mungkin anak kita, kalau dia sudah mulai bergeser, hanya mau mengandalkan pikirannya, mau mengandalkan hanya dirinya atau keterampilan-keterampilan yang ada, hati-hati supaya tidak masuk menjadi penganut ateis ataupun agnotisme. Mereka tidak akan pernah rendah hati. Tidak. Sebab dengan kerendahan hati itu adalah menurunkan derajat bagi mereka. Merendahkan hati itu tidak ada dalam kata agnotisme dan juga ateis. Sebab aku, kemampuanku, ya, keterampilanku, itu yang mereka banggakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang masuk dalam firman ini, pasti kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Berbedanya apa Bapak Ibu Saudara? Sudah ada banyak pengalaman-pengalaman, sudah ada penderitaan. Ya, kalau kita memperhatikan di ayat 2 dari firman atau ya, ayat yang mengawali bacaan kita tadi, dia menggambarkan bahwa orang-orang sudah meninggalkan dia, tetapi pada saat itulah dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi saya pakai bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tapi aslinya bukan kata itu dipakai di sini, tapi prinsipnya sama. Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu gambaran daripada penderitaan yang ada di sekitarnya. Walaupun ada banyak orang di sekitar, tapi dia merasa memang sendirian pada waktu itu. Tapi ketika ada seperti itu, dan mungkin juga kita ada mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara, dengan segala tantangan yang dihadapi, dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia berseru kepada Tuhan, dan seruannya itu, mengapa engkau tinggalkan aku? Amang inang, kalau kita masih berseru seperti itu adalah ungkapan dari isi hati yang sungguh-sungguh sangat mengharapkan yang kita serui itu. Katakanlah, kalau ada misalnya sepasang kekasih, bisa juga suami istri, lalu tiba-tiba terus ditinggalkan atau jauh dari tempatnya kekasihnya, pasti dia sedih, dan dia akan ungkapkan, kalau boleh langsung berkomunikasi, dia akan ungkapkan seperti itu, mengapa kau tinggalkan aku sendiri? Kalau ada ungkapan seperti itu adalah kerinduan supaya dia datang segera. Kalau bisa ya kalau dekat jaraknya, ya kalau untuk sesama manusia. Tapi yang pasti kalau itu seruannya kepada Tuhan, Tuhan akan segera datang. Sebab Tuhan itu bukan materi, dia adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang. Dimanapun, kapanpun kita berseru seperti itu, dia akan datang bersama dengan kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada saat pemazmur ini berseru kepada Tuhan, lalu dia menceritakan atau menyatakan kepada kita bagaimana sikap yang dia pahami dan lakukan dalam kehidupannya, bahwa di dalam perjalanannya dia mengingat Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan, walaupun di saat-saat penderitaan dia akan membebaskan, dan dia akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Dan disitulah disingkatakan tadi, orang-orang yang miskin pun akan dikenyangkan. Orang-orang miskin pun akan diberi kecukupan mereka. Tidak ada yang diabaikan.
Tidak ada yang tidak dipedulikan, tapi diperhatikan. Hanya saja Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini sering kita mengandaikan atau mencontohkan orang tua yang baik kepada anaknya ketika anaknya meminta, tidak semua langsung diberikan. Tapi orang tua melihat bagaimana ketangguhan mental dari anak-anaknya. Kadang Tuhan ataupun kita orang tua menunggu, ya, kita perhatikan saat yang tepat baru kita berikan. Dan bahaya Bapak Ibu Saudara, kalau setiap saat ketika anak meminta kepada kita langsung diberikan sesuai dengan keinginannya, itu akan memanjakannya. Benar dia akan berkata, oh orang tuaku baik. Saat mana aku meminta sesuatu sesuai dengan keinginanku, maka aku akan diberi. Tetapi lihatlah nanti berkembang, setelah menjadi dewasa, dia akan manja. Dan kemanjaannya itu membuat daya juangnya akan rendah, sehingga dia tidak akan mampu dari dirinya untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dia tidak akan sabar menunggu sesuatu, itu biasanya. Dan itu juga yang dipahami oleh pemazmur di sini. Kata bahwa orang miskin, orang yang tadinya dengan segala keadaan yang rendah secara fisiknya, materinya, tapi akan dikenyangkan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ya, dia dalam keadaannya dengan segala rendah hatinya, dia terus setia, dia terus tekun, dia terus tabah, lalu akan dikenyangkan dan akan diberikan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ada kata yang mengikut di sini bahwa dia akan memuji-muji Dia. Memuji-muji Dia itu berarti terus ada pujian. Saya katakan tadi Bu, ini bukan mau mengangkat atau ya membuat sepertinya ada ya udahlah kita angkat-angkatlah supaya dia bisa nanti ya merasa hebat, lalu dia akan lebih pemurah kepada kita, akan memberi. Bukan seperti itu tentunya. Pujian yang dimaksud di sini adalah pujian yang sungguh dari hati. Saya katakan tadi, walaupun masih dalam penderitaan, belum diberikan, tapi tetap ada pujian dari dirinya. Dan amang inang saudaraku, inilah sesungguhnya kalau kita mengatakan nyanyian yang baru. Kalau kita berkantate, jangan berpikir kalau nyanyian baru, lalu kita disuruh semua untuk menyanyikan atau mengubah lagu. Saya tidak mampu, baca nok saja saya tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Ya, menyanyikan lagu-lagu yang ada di buku Ende juga mungkin belum semuanya saya bisa mampu. Apalagi sekarang ini sudah dipersiapkan lagi buku Ende kita sampai lebih dari 1.100 nomor nanti lagu kita. Ya, pasti tidak akan mampu saya menyanyikannya. Tapi yang mau dikatakan dengan nyanyian baru itu apa Bapak Ibu Saudara? Itulah sikap yang rendah hati tadi. Itulah sikap dan mental di mana kita terus memuji Tuhan walaupun belum diberikan, tapi pada waktunya akan diberi dan akan dikenyangkan oleh Tuhan. Tanamkan dulu Bapak Ibu Saudara bahwa nyanyian baru itu adalah nyanyian yang muncul dari pengagungan Tuhan, dari diri kita yang sungguh, dari hati kita yang sungguh. Kalau kita mendengar, kemudian kita memahami dari epistel yang tadi, itu berbicara soal hati Bapak Ibu Saudara. Farisi, ahli Taurat,
tokoh-tokoh Yahudi, kaum elit, ya mereka boleh dikata kalau secara harfiah memahami hukum-hukum sedemikian rupa. Oleh karenanya lah mereka dengan angkuhnya menegur Yesus karena murid-murid Yesus tidak membasuh tangan saat mau makan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu lebih meninggikan ada istiadatmu dari firman Tuhan. Hukum Tuhan tidak ada sampai membasuh tangan sedemikian rupa. Itu adalah perkembangan kemudian yang mereka lakukan. Dan berbicara soal makanan, apa yang dikatakan Tuhan? Semua yang masuk dari mulut itu tidak najis. Tapi apa yang keluar dari mulut itu yang najis. Sebab apa yang keluar itu adalah dari hati. Tuhan tidak lagi berbicara soal makanan, maaf, yang kita makan tadi lalu keluar, bukan itu lagi yang dibicarakan. Tapi Tuhan mau membandingkan sekarang apa yang masuk ini adalah biasanya material, tapi yang keluar dari sini itu adalah kata, itu adalah buah pikiran, dan itu adalah keputusan kita, dan itu semua bersumber dari hati kita. Itu yang mau diubah dari kehidupan atau dari sikap orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan kaum elit Yahudi. Supaya mereka mau mengubah, supaya mereka bergeser, bukan hal-hal materialnya itu atau yang harfiah itu, tapi itu harus dari hati yang terdalam. Memuji-muji Tuhan, orang yang mencari akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dan tema minggu kita ini, orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia, memuji atau memuliakan Tuhan. Itu berarti dalam sikap hidup kita dengan nyanyian yang baru itu, nyanyian yang ada dari pusat pribadi kita, yaitu hati yang sungguh, yang penuh dengan kesabaran itu yang akan membuat kita benar-benar memuliakan, memuji Tuhan. Saya bercanda Bapak Ibu Saudaraku, tapi candanya adalah canda yang indah tentu. Jika orang Eropa, orang-orang Barat lah secara umum berkata, nyatakanlah isi hati dengan bunga. Itu biasa ya mereka katakan. Makanya kita ikut-ikutan sekarang ini. Ya, kalau ada yang mau diungkapkan entah kepada kekasih atau orang yang berulang tahun lalu kita bawa bunga, ya. Ya, kalau kita bisa aja ambil bunga ya, di pinggir jalan juga ada bunga kadang-kadang. Nyatakanlah dengan bunga katanya. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, karena ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 16, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dengan menyanyi. Dengan segala hikmat mengajar dan menegur antara seorang yang lain dengan menyanyikan mazmur. Kalau kita menegur seseorang, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya? Hati-hati ya, muka, ekspresi sedemikian rupa ketika kita menegur itu akan mempengaruhi kepada orang yang ditegur. Kalau dinyatakan dengan nyanyian, dengan mazmur, bukan berarti terus menyanyi seperti itu ya, tapi yang kita katakan tadi, yang keluar dari hati kita, yang sungguh, ya wajah kita akan bisa dilihat, oh ini penuh dengan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biasakanlah hidup dengan pujian, hidup dengan nyanyian, hidup dengan mazmur, hidup dengan nyanyian rohani. Dan karena itulah saya katakan sebagai pengganti, nyatakanlah isi hati dengan bunga, maka orang percaya bersikap, ungkapkanlah isi hati dengan puji-pujian. Itu
itulah yang akan kita lakukan, dan itulah yang menjadi nyanyian baru, kantate kita dalam kehidupan kita, di tengah perjalanan kita, dalam pergaulan kita sesama, dalam kalau ini lagi, karena ini tetap ada misinya dikatakan di situ bahwa Tuhan itu akan dikenal, akan dipuji oleh bangsa-bangsa lain juga. Bahkan dari generasi anak cucu, bahkan kepada generasi mereka lagi katanya, ini akan diteruskan. Itu berarti kita harus mengkader generasi berikut, generasi kita, anak kita, cucu kita, menjadi orang-orang yang menyatakan dengan sungguh isi hatinya, mengungkapkan dengan nyanyian baru dalam kehidupannya. Lalu orang lain juga akan tertarik, orang lain juga akan senang. Amang inang ini soal pengalaman-pengalaman hidup ya. Kalau di samping kita ada orang, kita agak sulit untuk berbicara, kita bisa bersenandung dalam hati. Nyanyikanlah, entah nyanyian apa itu, tapi nyanyian yang rohani. Ya senandung. Kalau tidak bisa dengan ya bisa mungkin ada yang bersiul, ada dengan yang lain. Pasti ada efek baik akan didengar, terasa kepada dia. Dan ibu-ibu, maaf, kalau ibu sedang mengandung, biasakanlah juga dengan nyanyian-nyanyian yang bagus diperdengarkan kepada si janin dalam kandungan ibu. Mereka akan berkembang menjadi orang yang baik, yang hatinya baik. Sebab sejak kecil dia, sejak janin dia sudah biasa diinternalisasi dengan nilai-nilai yang baik. Dan kemudian kalau itu anak cucu, tadi orang-orang lain pun yang sombong pun, yang turun ke dalam debu, kata firman Tuhan, mereka akan datang. Paulus dengan keras mengatakan itu, bahwa semua lutut nanti akan bertekuk di hadapan Tuhan. Visi yang jauh, tapi visi itu terwujud adalah karena orang-orang Kristen melakukannya. Bahwa semua akan bertekuk lutut menyembah dia, memuji dia. Itu terjadi ketika kita murid-murid Yesus meneruskan bernyanyi nyanyian baru, memuliakan Tuhan, didengar mereka, dan tentu menjadi mengajak mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Itu adalah misi orang-orang yang sungguh sudah mengenal, melakoni, dan merasakan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan, karena Tuhan telah memelihara, menyelamatkan kami. Ya Tuhan, setiap kali kami dalam kehidupan ini, di saat ada situasi tertentu yang mungkin sulit, kadang kala ada orang yang merengek, ada orang yang terus berputus asa, tapi ada juga yang mengabaikan bahwa Engkau ada. Tapi kami sungguh diingatkan hari ini ya Tuhan, karena Engkau memelihara kami, menyelamatkan kami. Walaupun agak lambat, tapi Tuhan tetap memberikan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, supaya bukan hanya kepada kami apa yang telah kami nikmati, tapi itu juga akan kami teruskan kepada generasi kami dengan baik, dan juga kepada orang-orang lain lagi, orang-orang sombong, orang-orang yang sudah masuk dalam debu pun, mereka akan tetap ikut memuliakan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami seminggu ke depan ini dalam semua aktivitas kami, baik di rumah kami masing-masing, di tempat kerja kami yang rutin bersama dengan tim kerja kami, sehingga kami boleh ya Tuhan menyanyikan nyanyian baru. Tuhan, kami juga mendoakan semua kegiatan bersama kami di jemaat-Mu ini, baik kegiatan kategorial,
biarlah Tuhan atas berkat-Mu boleh berjalan dengan baik, membawa sukacita bagi kami. Kami juga berdoa, ya Allah Bapa, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring di tempat tidur mereka karena sakit. Amang Natades Manik Pesta Robert Siahaan dirawat di rumah. Demikian juga Inang Nyonya Malau Boru Naibaho saat ini dirawat di Rumah Sakit Medistra Jalan Gatot Subroto. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang sakit, tapi kami belum tahu namanya. Biarlah Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu mereka semua. Berilah mereka keteguhan hati, supaya mereka terarah berharap dari Tuhan saja. Dan berkatilah mereka dalam semua obat istirahatnya, untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 21 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 3 kepala keluarga. Ya Tuhan, kami sungguh sangat senang jika boleh menghitung pertambahan tahun dalam kehidupan. Karenanya Tuhan, biarlah dalam pertambahan hitungan tahun bagi saudara-saudara kami ini, baik kelahiran maupun pernikahan, mereka tetap bersuka cita, dan sukacita itu menjadi dasar yang baru tetap bagi mereka mengharap dari Tuhan dan bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik anak-anak kami yang sekolah minggu dan pelajar sidi, yang akan mengadakan kegiatan dan bagian-bagian akhir dari kegiatan mereka pada tahun ini. Tuhan senantiasa meneguhkan hati mereka untuk mengikuti. Kami serahkan ya Tuhan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memuji Tuhan seraya kita menyerahkan persembahan kita 579. Puji Tuhan, haleluya.
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.